خير من النوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terlebih khusus lagi di saat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan yang sangat luar biasa, bulan kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jauhkan dari kita sejauh-jauhnya wabah virus corona ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani dan akhwati rahimakumullah, sedikit saya ingin mengutip apa yang pernah saya tulis di dalam buku saya Kisah Sang Rasul. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya tentang bagaimana berita kabar gembira dari kitab terdahulu. Kitab-kitab terdahulu pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Taurat dan juga Injil, yang mana kitab-kitab ini mengungkap tentang bagaimana sosoknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuktikan kebenaran apa yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Injil dijelaskan dengan jelas sekali bahwa akan datang ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang setelahku ini nabi yang bernama Ahmad. Ahmad ini adalah nama baginda Nabi Muhammad SAW yang dikenal di langit. Makanya akhirnya nabinya pun diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan subhanallah, beberapa kali kejadian pun di dalam kehidupannya baginda Nabi Muhammad SAW membuktikan betapa hebatnya baginda Rasulullah menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan ahlul kitab. Di antaranya ketika turun surat Al-Kahfi. Ketika turun surat Al-Kahfi itu baginda Nabi Muhammad SAW ditanyakan tentang 3 perkara, yaitu tentang perkara Ashabul Kahfi, tentang perkara Dzulkarnain, dan kemudian tentang perkara ruh. Jadi orang-orang kafir Quraisy ketika mereka kehabisan akal untuk menguji baginda Rasulullah SAW, mereka perintahkan di antara mereka ini untuk diutus ke ahlul kitab. Ini katanya Muhammad ini dapat kabar-kabar dari langit. Kita tahu ada orang-orang Romawi ini memeluk daripada agama yang turun juga dari langit, yang dibawa sama Isa katanya.
Yuk kita tanya, mungkin mereka bisa memberikan pertanyaan yang akhirnya Muhammad ini gelagapan mau jawab, kata dia. Akhirnya diutuslah utusan kafir Quraisy ini menemui salah satu ahbar, menemui salah satu pendeta dari agama Nasrani. Akhirnya orang kafir Quraisy nanya kepada beliau, kira-kira kami akan ajukan pertanyaan apa ya? Biar Muhammad ini agak bingung begitu kami ajukan pertanyaan ini dan kami benar. Maksudnya orang-orang kafir Quraisy ini merasa benar dapat membuat baginda Nabi Muhammad SAW gelagapan di dalam menjawab. Akhirnya subhanallah, pendeta ini pun ngomong, tanyakan tentang 3 hal. Tentang bagaimana kabar 7 pemuda yang menyembunyikan dirinya di dalam gua. Kemudian tanyakan tentang bagaimana seorang raja yang sangat luar biasa, yang memiliki kekuasaan ma bainal masyriqi wal maghrib. Kemudian juga tanyakan tentang ruh. Maka sebelumnya ini orang pendeta ini udah tahu. Pendeta ini ngomong sama orang-orang kufar Quraisy, seandainya sahibukum, seandainya itu Muhammad menjawab 2 di antara 3, dia menjawab 2, kemudian menahan dirinya untuk berbicara tentang yang ketiga, fahuwa nabiyyun mursal. Seandainya dia jawab 2 di antara 3 tadi, maka dia adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tepat Rasulullah SAW menjawab tentang akhbarnya Ashabul Kahfi, berita infonya Ashabul Kahfi, dan juga menjawab tentang Dzulkarnain. Makanya di dalam surat Al-Kahfi jelas sekali cerita tentang 7 pemuda ataupun yang kita kenal dengan 7 sleepers, dan juga tentang Dzulkarnain. Wa amsaka an wahid, dan Nabi Muhammad enggak menceritakan ruh di situ. Al-Qur'an tidak menceritakan ar-ruh di dalam surat Al-Kahfi. Akhirnya apa? Akhirnya setelah mereka ini mau nanya sama Rasulullah, Rasulullah SAW ngomong, nanti besok ku kabari. Tapi subhanallah, disinilah Allah Subhanahu wa taala membuktikan rasa sayangnya kepada Rasulullah. Makanya di dalam surat Al-Kahfi ada salah satu ayat yang sangat luar biasa, teguran dan juga ungkapan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah wa dzkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Dan janganlah kau katakan untuk menjawab daripada segala sesuatu besok, tapi katakanlah dengan insya Allah. Akhirnya sempat beberapa hari, ada ulama ahli tafsir yang mengatakan ada 15 hari, ada yang mengatakan 30 hari, ada yang mengatakan 40 hari wahyu ini terhambat gak turun. Akhirnya begitu turun, makanya turunnya dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Dan Masya Allah, membuktikan bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari yang kita bahas juga bahwa kitab-kitab terdahulu sangat menjelaskan detail tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tempat kemunculannya baginda Rasulullah, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana keadaan kaumnya, dan kapan Nabi Muhammad SAW diutus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyya al-ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka.
Jadi kalau kitab Maulid menceritakan ciri-cirinya baginda Rasulullah, maka ada kitab-kitab terdahulu yaitu kitab Taurat dan Injil yang terlebih dahulu sudah menceritakan maulidnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan para ahbar yaitu ulama daripada Yahudi, Gisis ini pendeta daripada Nasrani, terdahulu telah memberikan berita kabar gembira tentang kedatangannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan bujukan kepada orang-orang Arab yang musyrik, orang-orang Arab yang tidak beriman kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana mereka ini telah mendengar berita bahwa akan datang Rasulullah dari mereka, dari orang-orang ahbar dan juga Gisis ini. Wa innahu lafi zuburil awwalin awalam yakun lahum ayatun ayyalamahu ulama bani Israil. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar dalam kitab-kitab orang-orang yang terdahulu, dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya, yaitu mengetahui daripada af'al, mengetahui daripada sosoknya baginda Rasulullah SAW. Maka satu nikmat yang sangat luar biasa, kita diberikan keimanan untuk mempercayai sosoknya baginda Rasulullah. Kalau ngelihat Bani Israel, ini Bani Israel lebih paham tentang Rasulullah dibanding diri kita. Bani Israel itu lebih tahu tentang Nabi Muhammad. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Alladzina atainahumul kitaba, di dalam surat Al-Baqarah juga alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang kami berikan kitab kepada mereka, yaitu ahlul Injil dan Taurah, ya'rifunahu, mereka tahu tentang baginda Nabi Muhammad, tahu tentang baginda Rasulullah SAW, tahu tentang sosoknya, tahu tentang ciri-cirinya, tahu di mana lahirnya, tahu di mana wafatnya, tahu bagaimana kitab yang dibawa, tahu segala macam tentang Nabi Muhammad SAW. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu tentang baginda Rasulullah sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka, tentang anak-anak mereka. Kita kalau anak-anak kita pasti kita tahu ya, tanda lahirnya di mana, ada di tangan, mungkin ada tanda lahirnya yang di kaki, jalannya kayak gimana, tahuan ya kalau jalan anak kita, oh ini anakku nih lagi berjalan menuju kepadaku. Kemudian apa? Kemudian kalau anak kita juga kita tahu nih, rambutnya walaupun dicukur habis nanti tumbuhnya tahu kita, tumbuhnya bakal keriting apa tumbuhnya bakal lurus apa gimana. Terus kemudian apa? Kalau anak kita tahu nih, jauh dari kita nih, ada kita di masjid misalnya anak teriak di rumah, oh langsung misalnya kita kaget gitu, buru-buru mau nolongin, karena apa? Karena kita tahu ini suaranya anak kita. Nah, orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel lebih tepatnya, mereka tahu benar tentang sosoknya baginda Rasulullah sebagaimana mereka kenal dengan anak-anak mereka. Tapi sayang sekali, sebagian daripada mereka tidak diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah mengingkari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu tamparan juga buat kita bahwa betapa mahalnya iman yang Allah hadiahkan kepada kita. Dan juga betapa pentingnya kita untuk mensyukuri nikmat. Bani Israel itu kurang apa nikmatnya dari Allah? Kurang apa nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala? Tapi apa? Tapi mereka tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan secara cuma-cuma kepada mereka. Makanya kita kalau dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala syukuri. Kita tamaun, kita pelajari bahwa ini semuanya datangnya dari Allah.
bahwa ini adalah kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ceritanya tadi Bani Israel luar biasa. Tapi apa? Tapi iman pun nggak dihadiahin sama Allah Subhanahu wa taala di hati mereka. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman dan Islam di hati kita. Ya mugallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Dan banyak sekali hati-hati orang yang tergerak untuk mencari kebenaran. Di antaranya siapa? Di antaranya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi salah satu sahabat yang dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Salman ini penduduk Persia atau yang kita ketahui sekarang ini daerahnya sekitar daerah Irak dan Iran. Makanya disebut Al-Farisi. Dan berasal dari desa bernama Jai. Jai asli nama desanya. Yang masuk dari kota Asbahan, kalau sekarang Isfahan di Iran, daerah Iran. Nama aslinya Salman itu Ruziah. Dan setelah memeluk agama Islam bergelar Abu Abdillah. Ayahnya Salman ini seorang pembesar yang sangat cinta kepada Salman. Ayahnya ini sangat sayang banget sama Salman Al-Farisi. Sampai-sampai saking sayangnya, Salman ini anak laki-laki yang diperlakukan kayak anak perempuan, kayak perawan lagi dipingit. Ini Salman ini sampai dipingit sama bapaknya. Tapi setiap hari ngapain? Setiap hari kerjaannya itu jagain api. Salman itu tiap hari kerjaannya jagain api. Ini bapaknya Salman ini penganut daripada agama yang mungkin kalau sekarang masih ada Zoroaster. Agama nyembah api itu, Majusi. Ini ayahnya Salman agamanya Majusi. Tiap hari kerjaannya jagain api. Akhirnya subhanallah, ayahnya Salman ini memiliki sebuah ladang yang teramat luas. Dan ketika ayahnya ini disibukkan oleh bangunan, lagi bangun satu tempat di ladangnya itu, dia akhirnya nyuruh Salman. Salman yang tadinya dipingit di rumah aja. Karena saking sayangnya sama Salman dipingit di rumah aja. Akhirnya sekali waktu suruh, ya udah Salman nanti tengokin tuh bangunan Abah tuh. Akhirnya begitu Salman lewat, Salman lewatin sebuah gereja. Nah begitu dia melewati sebuah gereja ini, dia masuk dan mendapati orang-orang Nasrani sedang beribadah. Akhirnya apa? Akhirnya Salman ini hatinya menjadi kagum, senang. Dan dari mereka ini Salman tahu bahwa ini agama Nasrani ini asalnya dari Syam. Asalnya dari daerah Syam, daerah Damaskus, Jordan dan lain sebagainya. Akhirnya karena Salman ini sayang sama ayahnya, begitu juga ayahnya ini sangat cinta sama Salman. Salman ceritain sama ayahnya, ayah tadi aku lewatin gereja, waduh ibadahnya kayaknya orangnya pada seneng di situ. Akhirnya ayahnya begitu dengar cerita Salman ini, ayahnya khawatir. Diambillah rantai, dirantai kakinya Salman. Karena apa? Karena takut Salman ini meninggalkan daripada agama ayahnya. Akhirnya ada sesuatu yang masuk ke hatinya Salman. Dia kayaknya perlu mencari kebenaran ini. Dan halangan pertama itu ayahnya sendiri. Ada suatu ketika terdengar kabar bahwa ada kafilah menuju ke Syam. Karena ini udah kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Akhirnya Salman pergi bersama orang-orang yang menuju ke arah Syam tersebut. Begitu sampai di Syam, Salman pun
mencari tahu tentang orang yang paling utama di antara pengikut agama Nasrani ini. Akhirnya ketemulah Salman dengan seorang pengurus uskup gereja. Akhirnya Salman tinggal bersama uskup tersebut dan Salman ini khidmat di dalam gereja tersebut. Ternyata uskup ini adalah orang yang jelek perangainya. Dia nyuruh orang-orang sedekah, namun harta tersebut diambil sama dia secara pribadi. Akhirnya uskup ini pun mati. Begitu uskup ini meninggal, Salman ini ngasih tahu tentang perbuatan uskup ini kepada jamaah-jamaah yang ada di gereja itu. Akhirnya terbukti Salman nunjukin tempayan isinya emas sama perak yang disimpan sama uskup itu. Akhirnya uskup ini disalib sama orang-orang gereja dan diganti dengan orang lain. Begitu diganti sama orang lain, ganti sama orang uskup yang ibadahnya tekun. Akhirnya Salman ini sangat cinta kepada uskup tersebut. Dan Salman tinggal sama dia sampai akhir hayatnya. Ketika sudah di akhir hayatnya, ini uskup nyampaikan kepada Salman, wahai anakku, demi Allah, aku tidak mendapati seseorang pun yang berada di atas agama yang telah mengubah agama Nasrani ini dan meninggalkan kebanyakan agama mereka kecuali seseorang yang ada di Mosul, yang ada di Irak, Mosul. Namanya Fulan bin Fulan, ia berada di atas agama yang aku peluk, maka temuilah dia. Ini Nasrani yang benar-benar Nasrani ini. Suruh belajar lagi sama uskup itu. Akhirnya pergi Salman ke kota Mosul. Begitu nyampe ke kota Mosul, Salman ini tinggal sama uskup ini. Akhirnya sampai juga uskup ini ke akhir hayatnya. Senada dengan uskup yang terdahulu, dia mewasiatkan untuk Salman menemui seorang lelaki yang ada di kota Nusaybin. Nusaybin ini adanya di Turki. Pergi lagi dari Irak ke Turki ini Salman. Ngejar daripada kebenaran. Singkat cerita, begitu ia sampai di Mosul, sampai dia mendapatkan petunjuk juga untuk menemui seseorang di kota Amuriyah. Sama kejadiannya. Ini uskup udah sampai ke umurnya, akhirnya ngewasiatkan juga ke Salman untuk ke Amuriyah. Amorium kalau sekarang ini namanya di Turki. Pergi lagi, kata dia, ini ada salah satu uskup yang masih benar-benar berada di atas agama Nasrani ini, temuin Salman, kata dia. Akhirnya begitu Salman nyampe ke beliau, Salman kerja sama dia. Akhirnya mendekati daripada ajalnya, uskup ini menyatakan kepada Salman, wahai anakku, aku tidak mengetahui ada seorang pun yang berada di atas agama kami yang aku memerintahkanmu untuk mendatanginya. Oh, ini beda nih. Yang tadi uskupnya nyuruh ke sini, nyuruh ke sini, nyuruh ke sini, giliran yang ini beda. Tetapi kata dia, wahai anakku, telah dekat masa pengutusan seorang nabi. Dia diutus dengan agama Nabi Ibrahim yang muncul dari Jazirah Arab. Kemudian hijrah ke sebuah negeri di antara dua tanah yang berbatu hitam. Di antaranya ada pohon-pohon kurma. Yang ditunjuk apa? Kota Madinah. Jadi ini ceritanya Rasulullah di dalam kitab terdahulu sampai benar-benar tahu bahwa lahirnya di Mekah dan hijratuhu ilal Madinah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disampaikan kepada dia, Salman, ketahuilah bahwa pada orang itu ada tanda-tanda yang tidak tersembunyi. Dia memakan hadiah dan tidak memakan sedekah. Di antara kedua pundaknya ada tanda kenabian. Di antara dua pundak Rasulullah itu ada khotamun nubuwah, ada tanda kenabian. Jika engkau mampu untuk mendatangi negeri tersebut, maka lakukanlah. Ini pesan terakhir dari uskup ini, akhirnya itu dia meninggal. Akhirnya subhanallah, Salman ini cari, akhirnya sampai, singkat cerita, sampailah ke kota Madinah. Sampai ke kota Madinah,
Yang mana Salman ini jadi seorang budak. Jadi seorang budak. Pernah satu kejadian katanya saking Salman ini ingin melihat baginda Rasulullah SAW, Salman ini naik ke atas pohon kurma. Tapi di atas pohon kurma karena ini yang punya orang Yahudi gak senang sama Rasulullah, Salman ini dilempar dari atas pohon kurmanya sampai jatuh. Akhirnya apa? Akhirnya subhanallah karena Salman ini kerja, dia dapat upah kan. Nah upahnya ini berupa kurma. Kurmanya itu dibawa kepada baginda Rasulullah SAW. Dia bilang, wahai Nabi, ini sedekah. Maka apa? Apa yang dilakukan Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW memanggil para sahabatnya. Wahai para sahabatku, ini sedekah, maka makanlah kalian. Sahabat makan, Nabi nggak makan. Karena apa? Di antara tanda kenabian Nabi nggak makan sedekah. Akhirnya subhanallah beberapa waktu berikutnya akhirnya Salman ini datang lagi bawa kurma. Begitu datang bawa kurma, ya Rasulullah ini hadiah. Akhirnya apa? Akhirnya diambil sama baginda Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah manggil para sahabat untuk makan bersama. Nah begitu tahu tentang tanda-tanda ini, Salman langsung menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah kejadian waktu itu Salman ini belum lancar bahasa Arab karena dia orang Faris. Orang Persia itu bahasanya beda sama bahasa Arab. Begitu Salman ini nyampaikan dengan terbata, kata Rasulullah panggilin orang yang ngerti untuk ngomong bahasa Persia, terjemahin sama kita. Akhirnya datang seseorang terjemahinnya salah-salah. Pengen biar baginda Rasul nggak ngerti. Akhirnya apa? Akhirnya di samping Rasulullah ada Jibril. Jibril yang terjemahkan langsung omongannya Salman ini. Akhirnya Rasulullah langsung paham omongannya Salman ini. Oh gini. Karena orang ini yang niat jelek sama Rasulullah, akhirnya dia ngomong, ngapain aku terjemahin kepadamu wahai Muhammad, kata dia, kalau inti paham omongan orang ini, kata dia. Padahal ada Jibril yang membisiki baginda Nabi Muhammad SAW. Nah ini salah satu tanda-tanda kenabiannya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sudah jelas bahwa tanda-tanda kenabiannya Rasulullah telah Allah umumkan di alam semesta ini, telah diberitahu terhadap orang-orang Bani Israel, telah diberitahu juga kepada kita umat yang ada di akhir zaman ini. Nah tinggal kita harus lebih dekat dan harus lebih mengenal sosoknya baginda Rasulullah. Kalau orang-orang Bani Israel sebegitu taunya tentang Rasulullah, sekarang bagaimana porsi kita untuk lebih dekat dengan baginda Rasulullah, lebih mengenal baginda Rasulullah, lebih paham tentang Rasulullah, lebih paham tentang sunnahnya Rasulullah. Mudah-mudahan bulan Maulid ini menjadi motivasi kita lebih tergerak agar kita lebih dekat dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan majelis kita di pagi ini mendatangkan keberkahan bagi kita semuanya. Allah berkahi umur kita, Allah berkahi rezeki kita, dan mudah-mudahan berkat majelis yang kita hadiri di hari ini, Allah jauhkan dari kita wabah virus corona insya Allah. Allah sehatkan jasmani kita, sehatkan rohani kita, sehatkan keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bisri asraril Fatihah.